Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ari. Ya Ibu. Ada keperluan apa Pak Ari? Begini Bu, kan kebetulan saya sedang program di rumah Merapu ya. Nah dalam modul 3.1 ini ada modul membahas tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Bu. Nah, ada tugas saya berwawancara pada Ibu dan juga kepala sekolah di sekolah lain. Saya izin ya Bu hari ini. Boleh. Kebetulan saya lagi kosong. Baik, terima kasih Bu. Jadi gini Bu, Mudah-mudahan saya bisa bantu ya Pak Ari. siap Bu, terima kasih. Ya Bu, jadi kan selama ini kan Ibu menjadi kepala sekolah nih kan banyak kasus-kasus Ibu ya yang telah Ibu tangani lah ya. Nah kira-kira nih Bu, Ibu dapat gak sih mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu di lingkungan sekolah ini atau pendidikan moral? Baik, akan saya coba jawab ya Pak Ari ya. Ya. Ketika ada permasalahan, maka saya sebagai kepala sekolah akan mencoba melihat dari berbagai sudut pandang. Ya, apakah masalah itu melanggar hukum dan moral atau melanggar etika? Jika kedua-duanya mengandung kebenaran, maka akan menimbulkan dilema yang cukup rumit dalam penyelesaiannya. Tapi jika permasalahannya hanya satu sisi yang mengandung kebenaran, maka akan terjadi bujukan moral dalam penyelesaiannya. Saya kira seperti itu. Oh baik Bu, terima kasih. Jadi perbedaannya terlihat ya Bu ya dari permasalahan yang datang gitu ya. Betul. Kemudian Bu nih selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang sama-sama benar Bu atau yang tadi dilema etika itu Bu. Oke. Kalau masalah itu mengandung kebenaran di kedua sisinya, tentunya penyelesaiannya agak rumit. Dan kita harus menyikapinya dengan tidak terburu-buru. Kita harus mencoba berkolaborasi dengan pihak yang lain, mungkin dengan semua guru atau pengawas gitu. Jadi ada kolaborasi ya Bu ya. Betul. Baik. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur nih Bu yang Ibu lakukan gitu untuk pengambilan keputusan ini Bu, yang keputusan yang tadi yang permasalahan yang dilema itu. Apabila ada masalah yang berarti itu rumit ya, termasuk masalah yang rumit, maka pasti akan kita cari, kita analisis dulu deh, kita cari akar masalahnya. Akar masalahnya itu apa? Ketika akar masalahnya sudah ketemu, maka dan kita perlu bantuan orang lain, kita tidak memutuskan sendiri, tapi kita perlu berkolaborasi atau berkoordinasi dengan pihak yang lain untuk menentukan apakah solusi yang akan kita pilih itu menimbulkan masalah baru atau tidak. Kemudian setelah itu keputusan yang diambil juga tidak secara langsung, tapi perlu waktu kalau masalahnya cukup berat. Mungkin perlu penanganan yang lebih lebih serius sehingga tidak bisa diputuskan saat itu juga. Baik, terima kasih Bu. Terus hal apa saja Bu yang Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika itu Bu? Jadi seperti yang tadi saya jelaskan adalah kita pertama harus bisa menemukan akar masalahnya dulu. Dikatakan efektif kalau solusi yang kita berikan untuk masalah itu bisa membuat semua pihak puas, tidak ada yang dirugikan. Saya kira itu pengertian efektif. Oh gitu, jadi ya baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, yang menjadi tantangan nih Bu dalam mengambil keputusan yang dilema etika itu, tantangannya apa saja ya Bu? Yang menjadi ini kalau menurut saya ini masalah kebenaran, melawan kebenaran itu maka pengambilan keputusan harus mengakomodir kebenaran itu. Jangan sampai keputusan hanya dapat dinilai baik pada satu sisi, tetapi pada kedua sisi merasa keputusan yang diambil sudah tepat atau menguntungkan. Oh, jadi tidak boleh salah satu yang tidak boleh ya? Salah satu atau ya, dua-duanya, dua pihak merasa menerima dengan baik gitu. Oh iya baik. Jadi itu ya tantangannya Bu. Nah, kemudian Bu, adakah Ibu jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini Bu, atau
jadwal atau terjadwalkan atau juga mungkin bentuk-bentuk prosedur gitu. Wah, pertanyaannya. Iya Bu. Untuk permasalahan atau kasus yang sifatnya ringan, kita bisa selesaikan saat itu juga. Tapi kalau kasusnya melibatkan mungkin beberapa pihak dan dirasa cukup berat penanganannya, kita tidak bisa menyelesaikan saat itu. Mungkin perlu waktu karena kita perlu koordinasi atau berkolaborasi. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, mungkin kita perlu bantuan pengawas sekolah. Yang paling utama adalah pendapat teman-teman sesama guru. Jadi pengambilan yang paling enak, putusan itu adalah diambil berdasarkan mufakat bersama-sama, mencari solusi terbaik. Nah, terima kasih Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu nih dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika? Jadi seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu gitu. Pastilah saya nggak sebagai kepala sekolah tidak mungkin selalu mengambil keputusan sendiri. Ada beberapa yang mungkin guru yang senior, wakil kepala sekolah, pengawas, bahkan mungkin kasatlah yang perlu kalau memang dirasa perlu untuk dimintai pertimbangan untuk menyelesaikan suatu kasus. Karena pasti di satu sekolah banyak kasus yang seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu ya, kira-kira nih pembelajaran apa sih Bu yang Ibu petik nih dalam pengambilan atau pengalaman Ibu mengambil keputusan? Sebagai kepala sekolah betul banyak sekali keputusan-keputusan yang sudah saya buat dari semenjak karena sudah 10 tahun ya lebih saya di kepala sekolah ya. Sudah lupa juga tapi masih banyak kasus yang saya ingat. Jadi kasus-kasus ini sebenarnya itu kan juga pembelajaran buat kita bagaimana kita jadi pimpinan menyelesaikan kasus yang sifatnya kita menjadi penengah atau penyelesai dari sebuah kasus yang bisa memuaskan semua pihak. Jadi guru merasa, kalau guru kita berkasus misalnya menimpa guru, berarti kita harus menjadi pengayom, penasehat, pengambil kebijakan yang paling mendekati sempurna, yang paling mendekati yang kira-kira tidak bisa diterima oleh semua pihak. Namanya manusia kan tidak sempurna, mesti dalam setiap keputusan perlu pemikiran yang matang agar tidak merugikan, istilahnya tidak membuat merugikan, menyakitkan salah satu sisi pihak. Seperti itu saya kira. Nanti kalau Pak Ali sudah jadi pas sekolah pasti akan belajar dengan sendirinya bagaimana menjadi pemimpin dan ketika menemui masalah atau kasus dan bagaimana solusi menyelesaikan kasus tersebut. Insya Allah nanti jadi pas sekolah yang sukses. Terima kasih Bu ya waktunya. Sama-sama, mohon maaf juga saya kalau tidak memuaskan jawabannya ya karena ya cukup Bu, itu sudah sangat memuaskan Bu ya. Mohon maaf mengganggu waktu. Tidak, terima kasih sama-sama, saya juga jadi belajar ini. Baik, terima kasih Bu ya. Yes. Terima kasih Pak Ali, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Salam. Apakah Ibu ada waktu? Ya, ada. Baik, Bu, saya ingin mewawancara Bu untuk memenuhi tugas saya di tahap ya, di 3.1 itu ada membahas tentang bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama adalah bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah itu dilema etika atau rujukan moral. Iya. Untuk dilema etika ya. Ya. Nah itu saya lihat dari mungkin ada peraturan yang ada, berdasarkan data-data yang tersedia atau yang sudah dimiliki. Jadi apakah itu sesuai peraturan atau tidak. Kemudian kalau yang moral rujukan moral ya mungkin dilihat dari sisi itu kali sisi sehariannya atau gimana mungkin dari data-data juga seperti itu. Baik. Kemudian Bu, cara Ibu
memutuskan atau mengambil keputusan ketika ada kasus yang kebetulan kasus itu dilema etika. Bagaimana caranya? Caranya, nah, pasti kita kumpulkan datanya dulu nih, kumpulkan datanya, apakah sesuai dengan peraturan atau tidak seperti itu. Jadi lihat dari peraturan yang sudah ada, ada atau tidak. Kemudian ini Bu, langkah-langkah kan ketika pengambilan keputusan itu ada langkah-langkah yang Ibu lakukan ya, langkah awal seperti apa dan juga artinya seperti apa gitu. Langkah pertama tuh ya, jadi masalahnya apa, sumber masalahnya apa, terus siapa yang masalah seperti itu harus siapin dulu, terus bagaimana cara menanganinya seperti itu. Baik Bu. Kemudian cara efektif tadi ya Bu ya, cara efektif yang Ibu lakukan tadi berarti mencari data dan atau akar masalah ya Bu ya, dan siapa saja yang terlibat dan lain-lain. Oke. Kemudian Bu, apakah ada jadwal tersendiri yang Ibu buat gitu untuk menangani atau juga melakukan keputusan? Kalaupun ada misalnya tata kalanya seperti apa gitu Bu, yang Ibu jalankan bentuknya dan tempat dan lain-lain gitu, tempatnya di mana, bentuknya seperti apa gitu? Tidak ada tata kala, jadi kalau memang ada masalah ya harus segera diatasi. Oh gitu. Jadi tidak ada waktunya. Ya. Jadi walaupun misalnya masalah itu cukup berat gitu, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Menyangkut orang banyak gitu, keputusan itu kira-kira nih gitu, Ibu lakukannya seperti apa? Yang pasti seperti yang tadi ya, cari akar masalahnya apa, siapa jadi yang terlibat, terus cari informasi atau data-data, ya baru nanti diputuskan, cari solusi baru putuskan. Jadi nggak langsung, mungkin ada waktunya, tergantung masalahnya ya. Nah sekarang saya pengen tahu Bu, adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini nih membuat Ibu tuh atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Ya faktor yang mempermudah lah, atau orang gitu yang membantu Ibu gitu. Faktornya pasti ada, selain dari diri sendiri, ada dari teman-teman yang bantu seperti itu untuk memutuskan mengambil keputusan ya. Jadi kita ada diskusi, ada komunikasi, betul nggak akan sendiri. Oke, nah sekarang gini Bu, dari semua langkah yang sudah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan, pelajaran yang paling penting nih Ibu sebagai kepala sekolah itu bagaimana gitu? Ya pelajaran yang Ibu ambil dari pengambilan keputusan itu apa? Yang pasti ya kita nggak sembarangan berkeputusan, ya sembarangan memutuskan sesuatu. Yang cari keputusan yang harus dipikirkan, cari masalah maksud penyelesaian masalah itu dari yang semuanya senang, maksudnya win-win solution gitu, jadi nggak ada yang dirugikan seperti itu. Baik. Oke, jadi intinya bisa jadi lebih bijaksana lagi. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya rasa cukup wawancaranya, saya terima kasih sekali dan mohon maaf atas mengganggu waktunya. Tidak, terima kasih. Ya. Sukses hari. Amin.